Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Aziz Jailani dengan NIM S1S1210006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel yang biasa digunakan untuk mengolah data di dalamnya. Yang pertama ada sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan data-data yang ada pada suatu rentang sel, baik itu horizontal maupun vertikal. Pada contoh kali ini rentang selnya vertikal, dan cara untuk menuliskan rumus fungsi rumus atau formula yang ada di Excel dimulai dengan pada sel yang aktif, kemudian kita pilih bagian ini, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian untuk rumus sum untuk menjumlahkan data-data yang ada di dalamnya, kemudian kita buka kurung, kemudian kita pilih rentang sel yang akan kita jumlahkan. Setelah itu kita enter, maka hasilnya ada di sini. Kemudian lanjut ke fungsi count. Count berfungsi untuk menampilkan jumlah data berupa angka. Baik, di sini saya akan langsung mencontohkannya. Jika kita memasukkan rumus count pada rentang sel ini, maka hasil yang kita dapatkan adalah 0, artinya tidak ada angka di dalamnya. Namun jika kita menggunakan rumus count di rentang sel ini, maka hasilnya adalah 3. Bedanya dengan counter adalah jika kita masukkan rumus counter, dia akan menghitung apapun yang ada di dalam rentang sel yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan di sini dari nama barang sampai pensil warna, tampilannya akan menjadi 4. Kemudian sama pada baris ini, misalnya saya masukkan rumus counter, kemudian saya pilih rentang selnya dari harga sampai ke bawah nilai 8.000, maka akan menghasilkan 4 juga. Itu adalah perbedaan counter dan count. Kemudian untuk mencari nilai minimal dari suatu rentang data itu kita bisa menggunakan rumus min. Cara penulisannya min, kemudian buka kurung. Misalnya saya gunakan di sini dari total penjualan, saya pilih rentang selnya dari sini sampai ke bawah, maka di dalam dari rumus ini akan menampilkan nilai terendah dari rentang data tersebut atau nilai minimalnya. Nilai minimalnya di sini ada 25.000. Kemudian untuk maksimal akan menampilkan nilai tertinggi dari suatu data dalam rentang sel yang kita pilih. Misalnya maksimal, buka kurung, kemudian pilih rentang selnya, maka akan menampilkan data maksimal dari rentang sel yang kita masukkan. Di sini ada 80.000. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata kita bisa menggunakan average. Kemudian pilih rentang datanya. Di sini sama total penjualan, maka akan menampilkan nilai rata-rata dari hasil pendapatan, yaitu 54.000. Kemudian rumus if di sini berguna untuk menampilkan suatu keterangan jika rumus logikanya bernilai benar atau salah. Di sini saya akan mengambil contoh pendapatan bulan lalu misalnya, dan pendapatan bulan ini yang ada pada sel ini. Jika pendapatannya lebih dari ini, saya akan menampilkan laba. Jika misalnya pendapatannya kurang dari itu, maka saya akan tampilkan rumusnya akan menampilkan rugi. Cara menuliskannya itu pertama if, buka kurung, kemudian logical testnya itu untuk menguji pernyataannya benar atau salah untuk menampilkan keterangannya. Di sini saya menggunakan
pada sel C, kolom J, baris sel 18, 17 misalnya lebih besar dari pendapatan bulan lalu. Kemudian teks yang akan ditampilkan misalnya laba, kemudian rugi. Nah, di sini misalnya pendapatan bulan ini lebih besar dari pendapatan bulan lalu, maka tampilannya akan berupa laba. Misalnya pendapatan bulan ini kurang dari 350.000, maka rumus if akan menampilkan rugi. Misalnya saya isi di sini pendapatan bulan ini di bawah 350.000, misalnya 250.000, maka tampilannya akan rugi. Kemudian lanjut ke rumus concatenate. Rumus ini berfungsi untuk menggabungkan kalimat ataupun suatu sel dengan sel yang kita inginkan. Misalnya di sini akan menampilkan gabungan dari nama, ekstensi atau tambahannya gmail.com. Dan cara untuk menggunakan rumus ini adalah masuk ke concatenate, kemudian file atau sel yang berupa teks, titik koma ataupun koma tergantung Microsoft Excel yang teman-teman pakai, dan hasilnya akan menggabungkan sel ini dengan sel ini, dan tampilannya akan berupa nasiraziz@gmail.com. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.